I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Implementasi kurikulum dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kurikulum antara lain, yang pertama, kesiapan sarana dan prasarana. Kurikulum yang telah disusun harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat diterapkan dengan baik. Misalnya, guru harus memiliki buku-buku pegangan, media pembelajaran, dan lingkungan yang mendukung implementasi kurikulum. Dan yang kedua, kesiapan guru. Guru harus disiapkan dengan baik agar dapat mengimplementasikan kurikulum dengan efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan yang sesuai, serta pemahaman yang cukup terhadap kurikulum yang akan diterapkan. Yang ketiga, ketersediaan waktu. Implementasi kurikulum membutuhkan waktu yang cukup untuk dapat dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, ketersediaan waktu yang memadai bagi guru dan siswa perlu diperhatikan. Dan yang keempat, yaitu partisipasi siswa. Siswa juga perlu terlibat aktif dalam implementasi kurikulum. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kurikulum, serta penggunaan teknologi dan media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Dan yang kelima, peraturan dan kebijakan. Peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum perlu diperhatikan. Hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum. Misalnya, oleh adanya peraturan yang membatasi penggunaan teknologi dan pembelajaran. Dan yang keenam, konteks dan budaya lokal. Konteks dan budaya lokal juga dapat mempengaruhi implementasi kurikulum. Oleh karena itu, kurikulum perlu disesuaikan dengan konteks dan budaya lokal agar dapat diterapkan dengan baik. Dan yang ketujuh, evaluasi dan pemantauan. Evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi kurikulum perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kurikulum dapat diterapkan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi pendukung implementasi kurikulum, antara lain yaitu 1. Pemahaman yang jelas tentang kurikulum, yaitu guru dan staf sekolah harus memiliki pemahaman yang jelas tentang isi, tujuan, dan strategi pengajaran dari kurikulum yang telah diterapkan. 2. Kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif oleh kepala sekolah atau pihak manajemen yang mendukung implementasi dan pengembangan kurikulum dapat menjadi faktor pendukung yang sangat penting. 4. Ketersediaan sumber daya, yaitu sumber daya seperti buku-buku pembelajaran, fasilitas laboratorium, sumber daya teknologi, dan sumber daya tambahan lainnya. 4. Pembelajaran berbasis kompetensi. Pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi yang memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman praktis dan refleksi. 5. Teknologi di dalam kelas. Teknologi terkini seperti perangkat lunak, pembelajaran, game, interaktif, dan multimedia. 6. Keterlibatan orang tua. Pihak orang tua dan keluarga juga dapat menjadi pendukung kurikulum. Mereka dapat memberikan dukungan dan membantu mengawasi hasil yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum. 7. Evaluasi dan umpan balik. Evaluasi dan umpan balik berkala terhadap pelaksanaan kurikulum dapat membantu guru dan staf sekolah untuk memperbaiki dan meningkatkan kurikulum dan strategi pembelajaran mereka. Selanjutnya, beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat implementasi kurikulum. Di antaranya, yang pertama, kurangnya pemahaman tentang kurikulum. Kurangnya pemahaman tentang isi, tujuan, dan strategi pengajaran kurikulum yang diterapkan oleh guru dan staf sekolah yang dapat menjadi penghambat pelaksanaan kurikulum. Yang kedua, kurangnya dukungan kepemimpinan, di antaranya dari kepala sekolah atau pihak manajemen yang dapat menghambat implementasi dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, kurangnya sumber daya. Kurangnya sumber daya seperti buku-buku pelajaran, fasilitas laboratorium, sumber daya teknologi, dan sumber daya tambahan lainnya dapat menjadi penghambat implementasi kurikulum. Yang keempat, tuntutan dari program studi lain. Tuntutan dari program studi lain seperti standar tes nasional dapat mengalihkan perhatian guru ke arah hal lain dan mengabaikan pelaksanaan kurikulum. Selanjutnya nomor 5, ketidakcocokan dengan kebutuhan siswa. Jika kurikulum tidak sesuai dengan kebutuhan siswa atau lingkungan sekitarnya, dapat menjadi penghambat dalam implementasi kurikulum. Dan yang keenam, terlalu banyak tugas tambahan bagi guru.
Terlalu banyak tugas tambahan bagi guru seperti administrasi, pengawasan kelompok siswa, dan tugas-tugas lainnya yang tidak berkaitan dengan pembelajaran dapat mengalihkan perhatian guru dari pelaksanaan kurikulum. Dan yang ketujuh, kurangnya keterlibatan orang tua dalam mendukung kurikulum dapat menghambat pelaksanaan kurikulum. Dan yang terakhir, tidak adanya evaluasi dan umpan balik. Tidak adanya evaluasi dan umpan balik berkala terhadap pelaksanaan kurikulum dapat menghambat guru dan staf sekolah dalam meningkatkan kualitas kurikulum dan strategi pengajaran.